Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ya tulab. Kaifa halukum? Tayyib. Al-yaum nadrusu anil maharah qiraah, yakni ar-riyadah. Baiklah, untuk pertama kalinya kita berdoa terlebih dahulu ya, jangan lupa. Kemudian Ibu akan mengirimkan VN atau rekaman suara di grup. Nanti kalian buka, kalian simak baik-baik nggih. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tarkib dari penggunaan fi'il mudhari yang bertemu dengan huruf nasab. Itu seperti lan, an, dan li. Untuk bagaimana penggunaan selanjutnya, kalian simak nggih. Nanti Ibu akan memberikan penjelasan lewat via VN. Kemudian Ibu akan mengirimkan sebuah pembelajaran ringkasan yang akan Ibu kirimkan ke grup. Nanti disimak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nggih, kalian simak baik-baik nggih. Jangan lupa sembari atau sambil mendengar rekaman ini, kalian buka LKS-nya karena ada juga materinya di sana. Sini ada yang Ibu tambahkan, sudah Ibu kirimkan di grup nggih. Jadi, kita akan belajar mengenai tarkib dari fi'il mudhari yang bertemu dengan huruf nasab. Huruf nasab di sini yang dipakai yaitu lan, an, dan li. Untuk yang pertama, kita akan membahas lan. Tapi sebelum itu ya, kita kupas terlebih dahulu. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari itu yaitu fi'il yang didahului oleh huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu ada 4. Yaitu ya, nun, ta, dan alif. Jadi ciri-cirinya itu ya dari huruf mudhari'ah. Diawali oleh huruf mudhari'ah. Selanjutnya yaitu huruf nasab. Huruf nasab itu yang seperti apa sih, Bu? Gitu. Kan bingung ya. Jadi nanti huruf nasab itu yang mana ketika sebuah fi'il dimasuki oleh huruf nasab tersebut, maka cara membacanya atau kedudukan i'rabnya menjadi nasab. Untuk lebih paham selanjutnya, untuk keterangan selanjutnya, simak saja penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu lan. Yang apabila terdapat huruf lan sebelum fi'il mudhari ya. Sebelum fi'il mudhari, maka fi'il mudhari tersebut menjadi nasab. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya yaitu dengan di fathah. Kenapa Bu kok di fathah, Bu? Gitu. Karena apa? Karena fi'il mudhari'nya bukan af'alul khamsah. Seperti contoh, lihat saja contohnya ya. Lan ya'mala al-muslimu syarron. Sebelum dimasuki oleh huruf lan, maka cara membaca fi'il mudhari'nya ya'malu. Ya itu huruf mudhari'ah. Ya'malu al-muslimu syarron. Karena kemasukan huruf lan, sehingga dibaca menjadi lan ya'mala. Yang awalnya ya'malu, sekarang dibaca ya'mala. Jadi lan ya'mala al-muslimu syarron. Artinya orang muslim tidak akan melakukan keburukan. Gitu nggih. Nah, di dalam informasi yang udah Ibu kirimkan di grup ya, atau penjelasan mengenai tarkib, itu terdapat tulisan wazan af'alul khamsah. Nah,
Tadi kan Ibu sudah menyinggung mengenai af'alul khamsah. Ya'mala itu dibaca fathah. Maksudnya nasabnya dari huruf mudhari'nya yaitu fathah. Kenapa? Karena bukan af'alul khamsah. Lalu kalau af'alul khamsah bagaimana Bu cara membacanya? Seperti contoh berikutnya, yang nomor 2 ya. Imranu wa sulhan lan yazhaba ilal mal'abi ghadan. Imran dan Sulhan tidak akan pergi ke lapangan besok. Kita fokus ke kalimat atau pada fi'il mudhari'nya, yazhaba. Ketika fi'il mudhari' yazhaba belum kemasukan lan, dibacanya yazhabani. Tapi karena kemasukan lan, sehingga dibaca yazhaba. Kemudian kalau ada di antara kalian masih bingung, Ibu, af'alul khamsah itu seperti apa saja? Nah, ada yang bertanya mungkin ya, yang bingung. Situ sudah Ibu tuliskan. Af'alul khamsah itu ada 5. Seperti namanya af'alul khamsah, fi'il 5. Ada yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Itu wazannya ya. Jadi ketika ada mauzun yang mengikutinya, maka cara untuk menasabnya yaitu dengan membuang huruf nun. Seperti contoh, ketika yazhabani belum kemasukan lan ya, maka dibaca yazhabani, mengikuti wazan taf'alani. Nah, ketika kemasukan lan yang termasuk huruf nasab, maka dengan menghilangkan nun yang awalnya yazhabani menjadi yazhaba. Seperti itu nggih. Lalu misalkan, Bu, kalau diganti jadi yaf'aluna, mengikuti wazan yaf'aluna, berarti yazhabuna. Maka cara untuk menghilangkan nun atau ketika kemasukan huruf nasab seperti lan ini, maka cara membacanya yaitu layazhabu. Yang asalnya yazhabuna menjadi yazhabu. Kemudian setelah huruf wawunya diberikan alif, tanda alifnya ya. Selanjutnya, huruf lan ini dipakai untuk menjawab pertanyaan juga. Seperti contoh, hal tazhabu ila suq? Apakah kamu pergi ke pasar? Jawabannya, la, lan azhaba ila suq. Tidak, aku tidak pergi ke pasar. Kalau iya berarti nggak menggunakan lan. Naam, azhabu ila suq. Seperti itu nggih. Lan ini digunakan untuk jawaban yang tidak. La, lan azhaba ila suq. Tidak, aku tidak akan pergi ke pasar. Gitu nggih. Nanti kalau ada yang kurang paham dari penjelasan ini bisa ditanyakan di grup. Kemudian untuk penjelasan berikutnya yaitu fi'il mudhari bertemu dengan an atau didahului an. Contohnya yaitu yajibu an nazhaba ilal madrasah kulla yaumin. Wajib bagi kita untuk pergi ke sekolah setiap hari. Nah, penggunaan an ini terletak pada di antara kedua fi'il mudhari. Mana fi'il mudhari'nya? Yaitu yajibu dan nazhabu. Jika ada dua fi'il mudhari' yang bertemu, maka di antara keduanya terdapat huruf an. Yajibu an nazhaba ilal madrasah. Kemudian fi'il mudhari' yang terletak sesudah
sesudah huruf an tadi dibaca nasob. Nasabnya apa? Nasabnya fathah, sama seperti huruf lan tadi. Apabila fi'il tersebut bukan af'al hamzah, maka nasabnya yaitu fathah. Namun, apabila fi'il tersebut termasuk af'al hamzah, maka cara nasabnya dengan membuang huruf nun. Di sini contohnya yaitu yang bukan af'al hamzah. Jadi, yajibu an nazhaba ilal madrasah kulla yaumin. Seperti itu nggih cara penggunaannya. Lalu bagaimana Bu kalau fi'il mudhari yang di awal apakah dinasabkan juga? Barangkali kalian ada yang bertanya seperti itu nggih? Barangkali kalian masih bingung. Jawabannya yaitu tidak. Fi'il mudhari yang terletak sebelum an ya, bukan sesudah. Yang sebelum itu i'rabnya tetap. Apa i'rabnya? I'rabnya yaitu rofa. Rofa dengan doma. Kita lanjut nggih untuk yang nomor 3 yaitu li, huruf li. Huruf li digunakan untuk apa sih ini? Untuk apa, Bu? Yaitu untuk menjawab pertanyaan. Li kan artinya untuk. Berarti ini untuk menjawab pertanyaan dari limaza. Limaza artinya kenapa? Seperti contoh, langsung lihat contoh nggih. Disimak. Limaza yazhabu al-mudarrisu ilal madrasah? Kenapa guru pergi ke sekolah? Itu kan sebuah pertanyaan ya. Menggunakan limaza. Lalu bagaimana untuk menjawabnya? Karena pertanyaan kenapa pasti jawabannya untuk. Untuk apa kan? Nah, untuk menjawabnya menggunakan li. Limaza yazhabu al-mudarrisu ilal madrasah? Yazhabu al-mudarrisu ilal madrasah li yu'allima at-talamiz, untuk mengajar murid-murid. Karena kemasukan dari li dibaca nasab. Fi'il mudhari'nya dibaca nasab. Yang asalnya yu'allimu yang artinya mengajar atau mengulang menjadi li yu'allima karena kemasukan li. Li harfu nasab ya. Li untuk harfu nasab. Jadi karena kemasukan li dibaca nasab. Nasabnya apa? Nasabnya yaitu di fathah, sama seperti lan dan juga an. Karena ketiganya ini huruf nasab. Yang mana karena huruf nasab maka fi'il setelahnya itu dibaca nasab. Gitu nggih. Barangkali ada yang ingin ditanya karena sudah selesai penjelasan dari Ibu. Ibu tutup. Nanti kalian simak lagi. Sekiranya ada materi yang dari tarkib ini kurang paham, kalian tanyakan di grup. Nanti Ibu akan jawab lagi. Jangan lupa juga lihat di LKS nggih, karena materinya juga ada di sana. Nggih, cukup demikian dari penjelasan Ibu. Dipelajari baik-baik nggih. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu sisi tanya jawab nggih dari kalian yang kurang paham. Sini ada yang bertanya. Pertanyaannya yaitu, Bu, kalau untuk tahu apakah itu termasuk af'alul hamzah atau enggak, gimana Bu caranya? Seperti itu nggih pertanyaannya. Jadi bisa kalian lihat dari wazan af'al hamzah yang sudah Ibu sharekan, yang sudah Ibu bagikan di grup nggih. Situ kan wazan af'al hamzahnya ada yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, dan taf'aluna serta taf'alina. Nanti fi'il mudhari'nya kalian lihat dan kalian sesuaikan saja. Contohnya kan tadi ada
yazhaba. Yazhaba. Kan aslinya yazhabani yang mengikuti wazan taf'alani, berarti termasuk af'alul khamsah. Sedangkan kalau contoh yang pertama, ya'malu. Ya'malu tuh af'alul khamsah bukan? Coba lihat, apakah ada nunnya? Nggak ada kan? Ya'malu. Nggak ada mengikuti dari wazan af'alul khamsah, berarti bukan termasuk af'alul khamsah. Dan cara menasabkannya dengan fathah. Itu nggih sudah paham? Sedangkan kalau af'alul khamsah, cara menasabkannya yaitu dengan membuang huruf nun yang mulanya yazhabani menjadi yazhaba. Selanjutnya yang mau bertanya lagi, yang kurang paham mengenai pelajaran kita hari ini, bisa dikirimkan di grup nggak ya? Pertanyaan boleh dalam bentuk tulisan atau lewat rekaman suara juga boleh, atau mau lewat video juga tidak apa-apa, dikirim di grup nggak ya? Sampai batasnya nanti jam 10, karena setelah ini nanti akan ada tes lisan untuk mengetahui kalian paham atau tidak. Ini untuk penutupan saja, penutupan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Thayyib, langsung saja yang mau bertanya, tafadhal. Alhamdulillah, intaha haza darsuna. Jangan lupa diulang-ulang lagi nggih materinya, dipahami dengan baik. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di grup. Baiklah, kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.